Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Nama Xperia tuh nggak asing buat gua dan cukup membekas sebenarnya buat gua. Karena apa? Karena smartphone Android gua pertama waktu itu adalah Sony Xperia S. Waktu itu desainnya menurut gua keren banget dan ciri khas Sony banget gitu. Sayangnya Sony tuh sekarang udah nggak ngeluarin smartphone resmi di Indonesia. Jadinya untuk dapetin Xperia ini agak sulit untuk dapet yang garansi resmi. Nah, kali ini gua mau nyobain salah satu Sony Xperia, tapi bukan yang terbaru. Ini keluaran tahun 2019. Ini adalah Sony Xperia One. Kira-kira apa aja sih kelebihannya dan kekurangannya? Yuk kita bahas. Tapi jangan lupa buat yang belum subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal update video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita bahas Xperia One. Oke, hal pertama yang pengen gue bahas dari Xperia One ini adalah aspek rasio layarnya. Kita banyak ngeliat smartphone keluaran mulai dari tahun 2000, mungkin 2016 ke atas, 2016 sampai 2020 lah, itu banyak pakai aspek rasio 16:9 yang sekarang ini udah mulai banyak ditinggalin. Sekarang tuh banyak pakai aspek rasio 18:9, kemudian 18,5:9, terus 20:9 juga ada. Nah, bedanya Xperia One ini dia menggunakan aspek rasio dengan perbandingan 21:9. Aspek rasio 21:9 atau ultra wide ini sekarang mulai banyak dipakai di monitor gaming. Dan kalau nggak salah, emang udah lama nih jadi standar buat cinema. Kelebihannya adalah cakupan sudut pandang yang lebih lebar dibandingkan aspek rasio 16:9 atau 18:9. Nah, setahu gue juga, Xperia One ini adalah smartphone pertama yang menggunakan aspek rasio 21:9. Terus gimana sih rasanya pakai aspek rasio ini di smartphone? Surprisingly, enak banget pakai smartphone dengan aspek rasio 21:9 ini. Gue suka buat buka aplikasi dengan format timeline, kayak Twitter atau Facebook yang scrollingnya tuh banyak karena konten tuh jadi muat lebih banyak dengan layar pakai aspek rasio 21:9. Kemudian untuk buka split screen app juga oke banget nih, karena ketika split bagi dua apps atas bawah itu juga cakupan area visualnya lebih besar dibandingkan smartphone dengan aspek rasio 16:9 atau 18:9. Kemudian buat main game juga gue suka nih, karena apa? Kalau main game kan posisi tangan kita akan kayak gini. Nah, ketika pakai smartphone 16:9 itu kadang area visual yang ada di tengah, area permainannya itu suka ketutupan sama tangan, suka ketutupan sama jempol, sehingga kurang nikmat gitu buat main. Tapi di smartphone dengan aspek rasio 21:9 ini, area visualnya nggak ketutupan sama tangan karena lebih lebar kan, jadinya jempol itu nggak nutupin area visual. Di kiri dan kanan itu pas banget buat area controller atau graphical user interface-nya. Tapi nggak tahu kenapa format 21:9 ini nggak jadi umum di dunia smartphone. Masih banyak pakai yang 18 atau 18,5:9. Ini tapi menurut gue bisa jadi kelebihan buat brand Sony dan Xperia itu sendiri. Jadinya jadi ciri khas gitu bahwa brand Sony atau Xperia lekat dengan aspek rasio 21:9. Jadinya jadi ciri khas lebih terlihat dibandingkan brand yang lain. Kemudian kita ngomongin desain dan build quality-nya. Ternyata aspek rasio 21:9 ini berpengaruh secara langsung ke desain dari Xperia One menurut gue. Kenapa? Karena desainnya tuh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan smartphone yang rilisannya barengan. Jadinya tuh kurang lebih kayak gini. Ibaratnya tuh ketika di sekolah ada satu anak yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain, itu jadinya kalau lagi upacara mungkin jadi tinggi sendiri, jadi lebih kelihatan gitu. Mungkin bakal lebih sering dipanggil sama guru. Kira-kira gue ngibaratin desainnya Xperia One itu kayak gitu, karena dia tinggi sendiri, jadinya mencolok dan menarik perhatian. Secara desain pun menurut gue juga cakep nih. Bezel kiri dan kanannya tipis, serta bezel atas bawahnya biarpun nggak setipis bezel kiri dan kanan, tapi masih cukup tipis menurut gue. Untuk desain bagian belakang, looks-nya juga cantik nih, terlihat sleek dan premium. Di sisi kanan terdapat volume rocker, fingerprint sensor, sleep and wake button, dan shutter button. Nah, ada dua hal unik nih di sini. Pertama adalah shutter button. Ini gue suka nih, karena untuk foto-foto jadi lebih praktis, karena ada tombol khusus. Jadinya kayak digital kamera aja experience-nya.
Terus yang kedua adalah fingerprint sensor yang terpisah dari sleep and wake button. Yang ini sebenarnya agak aneh nih, dan gue kurang suka. Kenapa juga harus dipisah kayak gitu, nggak ngerti gue. Dan secara posisi, sleep and wake buttonnya ini jadi lebih ke bawah, sehingga menurut gue jadi lebih awkward nih untuk dipencet. Posisinya jadi nanggung. Di bagian bawah ada speaker dan USB-C port, serta di bagian atas terdapat SIM card plus micro SD card slot. Nah, ini juga salah satu ciri khas desain Sony yang gue suka. SIM card slotnya itu nggak perlu pakai SIM ejector untuk dibuka. Tinggal dicongkel pakai jari aja. Jadinya jauh lebih praktis. Pernah ngalamin dong, mau ganti SIM card, terus mesti nyari-nyari SIM card ejector dulu. Dan nggak tahu kenapa, tapi SIM card ejector ini pasti selalu hilang ketika dibutuhin. PR banget nih. Nah, di Xperia One ini, alhamdulillah nggak kejadian. Oke, next performanya ya. Sony Xperia One ini menggunakan chipset Snapdragon 855, kemudian ROM 64GB, RAM-nya 6GB, serta baterai 3330 mAh. Untuk chipset menurut gue masih nggak terlalu masalah, karena Snapdragon 855 ini adalah X-Flagship tahun 2019. Jadi menurut gue performance-nya itu masih cukup oke lah buat tahun ini untuk dipakai harian, bahkan untuk main game menurut gue masih oke, karena gue masih sering main game di sini, main COD, dan masih cukup nyaman. Gue nggak nemuin masalah yang berarti. Untuk ROM-nya juga 64GB. Nah, ROM-nya ini menurut gue agak kekecilan. Bakal lebih enak kalau ROM-nya ini 128GB. Tapi untungnya di Xperia One ini masih menyediakan slot micro SD card. Nah, problem gue paling di baterainya aja nih. Berhubung gue belinya second juga kali ya, jadi baterainya ini udah nggak sekuat pas masih baru. Buat pemakaian gue yang nggak terlalu heavy, paling gue pakai buat sosial media, buat chat, kadang-kadang nonton YouTube, sedikit-sedikit ngegame, itu baterainya nggak bisa tahan seharian. Tapi karena gue pakai Xperia One ini sebagai smartphone kedua, jadinya nggak terlalu bermasalah buat gue. Oke, terakhir adalah kameranya ya. Sony Xperia One ini menggunakan setup triple kamera, yaitu dengan menggunakan 12 megapiksel lensa kamera utama, kemudian 12 megapiksel untuk lensa ultrawide-nya, serta 12 megapiksel untuk telefoto, jadinya serba 12 megapiksel. Nah, kita langsung lihat hasil foto dan videonya aja ya. Yuk, langsung dilihat. Cida itu lihat kakak. 1, 2. Ih, Cida mah. Tes kamera belakangnya Sony Xperia One. Ini pakai resolusi Full HD 1080p 30 fps. Bisa ganti-ganti lensa, ke lensa telefoto sama ke lensa utama, tapi nggak bisa ultrawide ya. Gitu. Kualitasnya kira-kira kayak gini. Oke, sekarang kita coba kamera depan. Nah, ini kamera depannya Sony Xperia One. Sama resolusinya 1080p juga yang ini. Cuma gue lupa FPS-nya berapa. Kayak 30. Kualitasnya
Kemudian untuk video, Sony Xperia One ini punya aplikasi khusus bernama Cinema Pro. Ini terpisah dari aplikasi video yang ada di apps kameranya. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah Cinema Pro ini bisa mengatur settingannya tuh secara manual. Bisa ngatur penggunaan lensanya, mau pakai lensa yang mana, kemudian ISO-nya bisa diatur, lalu resolusinya mau pakai 4K atau mau pakai 2K, lalu ngatur FPS-nya bisa 30, 60. Tapi pengaturannya bukan pengaturan yang kayak di aplikasi kamera yang sederhana gitu aja. Ini lumayan detail, ISO-nya bisa diatur, segala macam. Nah, menurut gue aplikasi Cinema Pro ini bakal berguna buat yang emang lagi seneng belajar sinematografi nih. Jadinya udah mirip-mirip sama kamera profesional, bisa latihan dari sini. Hasilnya juga mungkin buat yang awam, gue termasuk awam, kalau nggak bisa terlalu memanfaatkannya itu mungkin hasilnya akan kurang bagus. Tapi kalau bisa memanfaatkan settingan dari Cinema Pro ini dengan maksimal, menurut gue hasilnya pun akan lebih maksimal. Oke, buat gue Sony Xperia One ini adalah smartphone yang unik. Keunikan pertama adalah aspek rasio layarnya yang 21:9, jadinya ultrawide, lebih lebar. Kemudian desainnya, karena layarnya yang ultrawide itu desainnya pun jadi lebih meninggi, dan ciri khas Sony-nya masih kental banget nih di sini, kayak adanya SIM card slot yang nggak perlu dipakein SIM card ejector, kemudian lain-lain deh. Menurut gue, Sony Xperia One ini secara desain menarik dan unik. Tapi tetap, Sony Xperia One ini ada kekurangannya, terutama di sektor baterainya yang udah nggak sekuat pas masih baru dulu. Kemudian, tentu saja adalah garansinya yang nggak resmi. Karena Sony itu udah nggak hadir resmi di Indonesia udah cukup lama, gue lupa persisnya, tapi mungkin sekitar tahun 2014 gitu. Jadinya setelah 2014 ke atas, kalau mau smartphone resmi Sony itu ya harus ngambil dari luar negeri. Nah, sayangnya adalah ketika nggak garansi resmi ini bisa terjadi blokir IMEI. Tenang bang, kalau blokir IMEI kan sekarang seller-seller tuh udah banyak yang ngasih garansi IMEI lifetime. Benar, gue juga tahu. Tapi pada prakteknya udah pada tahu belum? Ketika kita misalkan smartphone kita yang kita beli ini keblokir IMEI-nya dan kita mau klaim garansinya, itu nggak cepat prosesnya, bisa berhari-hari atau bahkan bisa seminggu lebih. Bisa dibayangin nggak ketika lo megang HP kemudian IMEI-nya mati dan nggak bisa dipakai, cuman bisa pakai WiFi, bakal repot banget. Nah, makanya kalau gue beli ini Xperia One, nggak gue pakai sebagai smartphone utama. Gue tetap ada daily driver iPhone. Untuk nyoba-nyoba, gue bisa pakai Xperia One ini. Tapi selain masalah IMEI itu, gue suka sih dengan Xperia One ini. Gue jadi pengen nyobain penerusnya, yaitu Sony Xperia One Mark II sama Mark III. Karena gue suka nih dengan desain pakai aspek rasio 21:9 kayak gini. Oke? Sekian dari The Grid. Jangan lupa like videonya kalau emang suka. Kemudian subscribe ke channel The Grid. Follow Instagram kita di thegridco.id. Dan kita juga udah punya TikTok. Follow juga di The Grid Co. Oke? Sekian dari The Grid. Bye.